تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para santri, para jamiah thalabah Ma'had Al-Furqan Al-Islami dari marhala MTS dan MTI Ali yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di penghujung bulan Sya'ban ini kita bisa berkumpul bersama dalam suasana yang santai insyaallah taala, nggak usah terlalu tegang, nyantai aja. Sedikit mungkin kita ingin berbagi nasihat ya di sela-sela kegiatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi antum semuanya, terutama bagi saya karena ini acara anak muda dan saya termasuk masih muda insyaallah. Taib, pada kesempatan yang berbarokah ini sedikit saya akan membacakan saja beberapa wasiat, nasihat yang disampaikan oleh Syekhuna Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala dalam sebuah tulisannya yang sangat bagus, singkat tapi padat, wasaya lisyabab, wasiat-wasiat untuk para pemuda. Ada 10 poin nasihat yang beliau sampaikan, dan nasihat-nasihat ini sangat berharga sekali untuk kita cermati bersama, karena masa muda adalah masa yang sangat potensial, produktif, masa yang emas. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'faw wa syaibah. Allah menciptakan kalian dari lemah. Kita dulu kecil, lemah. Bisanya cuma nangis tok. Kemudian tumbuh menjadi kuat, yaitu masa muda. Setelah masa muda nanti kita akan menjadi lemah lagi. Saat kita sudah tua, renta, bahkan mungkin pikun, ya, lemah lagi. Oleh karenanya, mumpung kita masih muda, harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Kita harus ingat bahwa kita semuanya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masa muda kita. Kita buat apa masa muda kita? Apakah dipakai untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau justru kita gunakan masa muda kita untuk hal-hal yang negatif, ya, tawuran, pacaran, narkoba, seperti kebanyakan para pemuda zaman kita sekarang. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah, pada kesempatan yang berbarokah ini saya ingin membacakan saja beberapa wasiat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, salah satu pengajar di Masjid Nabawi, dan beliau termasuk ulama syekh yang sering ke Indonesia. Bahkan beliau pernah mengatakan Indonesia adalah negara saya kedua setelah Madinah, karena saking seringnya beliau ke Indonesia. Taib, beliau pernah mengatakan begini, ayyuhasyab al-muwaffaq, wahai anak muda yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, hadhihi wasaya ansahuka biha nasihata muhibbin musyfiq. Berikut ini adalah beberapa wasiat yang aku nasihatkan kepadamu. Sebuah nasihat yang keluar dari lubuk hati orang yang mencintaimu. Jadi ini nasihat-nasihat ini nasihat yang keluar dari lubuk hati orang yang mencintai anak-anak muda, yang menginginkan kebaikan untuk kita, yaitu para ulama. Para ulama itu menginginkan kebaikan untuk kita semuanya.
Karena para ulama bagaikan apa? Orang tua kita. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Innama ana lakum bimanzilatil walid. Saya itu bagi kalian seperti orang tua. Yakni para ulama, para ustadz itu menginginkan kebaikan seperti orang tua menginginkan kebaikan untuk anaknya. In ahatta biha kanat mujibatan linajatika wa sababan li falahika wa sa'adatika fi dunyaka wa ukhraka. Kalau kamu melaksanakan nasihat-nasihat ini, wasiat-wasiat ini, maka insya Allah wasiat-wasiat ini akan menjadi sebab faktor kebahagiaanmu, kesuksesanmu di dunia dan di akhirat. Ya, perhatikan kalau kamu melaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan ya percuma. Karena ilmu itu bermanfaat kalau kita amalkan. Makanya ini poin penting yang perlu kita perhatikan, ikhwan. Ya, kita belajar ilmu agama tujuannya adalah untuk amal. Bukan cuma sekedar teori, bukan untuk supaya mendapatkan nilai, bukan supaya untuk nanti kita bisa ya melanjutkan sekolah ke Libya, ke Madinah ya sehingga mendapatkan gelar. Bukan itu tujuan kita ngaji ilmu agama. Kita ngaji ilmu agama supaya apa? Bisa beribadah kepada Allah dengan benar, menghilangkan kebodohan dari kita dan ya dari orang lain. Wasiat yang pertama, alaika ayyuhas syab an ta'mala ala siyanati sababika wa hifdhi. Ya, wahai anak muda, jagalah masa mudamu bi an tadajannaba syurura wal fasad bi anwa'ihi, dengan cara menjauhi kerusakan ya dengan segala modelnya. Musta'inan fi dzalika billah, dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutawakkilan alaihi wahdah jalla fi ulah, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu babin aw madkhalin aw tariqin yufdi ila syarrin aw fasad fajtanibhu wahdharhu ghayatal hadar. Dan setiap sarana atau celah yang bisa mengantarkan kepada kerusakan, maka hindarilah, waspadalah sejauh-jauhnya. Ini pesan yang pertama beliau, yaitu apa? Hendaknya kita menjaga masa muda kita. Karena masa muda adalah masa yang sangat emas. Jadilah anak-anak muda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat hadis sab'atun yudhilluhum wa fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya apa? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat banyak anak-anak muda yang lain terjerumus dalam kubang kemaksiatan dan dosa, dia ya tumbuh dalam ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, menjaga masa muda kita dengan cara apa? Menjauhi segala kerusakan, kemaksiatan, dosa, baik itu dosa syirik, dosa bid'ah, dosa maksiat. Ya, terutama dosa-dosa maksiat yang banyak menimpa anak muda. Apa yang paling sering anak muda? Pacaran. Ngerti ya? Ya, insyaallah. Nah, sudah pacar. Baik. Pacaran, apalagi biasanya anak muda tawuran, narkobaan, ya, musik, rokok. Ini yang paling sering ya. Nah, hindari. Terutama antum sebagai santri penuntut ilmu ya, maka harus menghindari hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kerusakan. Jauhi dosa-dosa. Karena dosa-dosa itu adalah biang kerok dari segala musibah, kerusakan di muka bumi ini. Ya, semua kerusakan di muka bumi ini sumbernya adalah dosa. Ya, dosa. Maka hindari. Caranya bagaimana kata beliau? Dengan cara kita meminta pertolongan kepada Allah, musta'inan billah, mutawakkilan lillahi wahda. Jangan lupa ini. Kalau kita ingin dihindarkan oleh Allah dari maksiat, dari dosa, jangan lupa apa? Mohon pertolongan kepada Allah SWT. Jangan merasa diri kita hebat, jangan merasa ujub,
Ya, jangan merasa bangga dengan kecerdasan kita, dengan masa muda kita. Tidak. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Perbanyak doa, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadat. Banyak doa. Ya, karena zaman sekarang zaman yang penuh dengan fitnah. Ya, anak-anak muda sangat diincar oleh setan-setan, baik dari setan manusia maupun setan jin. Mereka menginginkan anak muda hancur, terjerat dalam jerat-jerat setan. Maka hendaknya bagi kita waspada dari jerat-jerat setan. Caranya bagaimana tadi? Jangan lupa banyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jauhi segala sarananya. Sarana yang mengantarkan kita kepada kerusakan, kemaksiatan, hindari, kata beliau. Ya, karena setan itu pinter, pelan-pelan dia menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Itu enggak langsung sekaligus, tapi pelan-pelan. Makanya perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabu az-zina." Jangan kalian mendekati zina. Allah enggak mengatakan jangan kalian berzina, tapi jangan mendekati. Artinya apa? Segala sarana yang mengantarkan kepada perzinaan tutup rapat-rapat. Ya, seperti tadi, yaitu pacaran misalkan. Itu sarana. Betul, tidak berzina, tapi itu sarananya. Maka hindari. Ya, nah, terutama kalau lagi pulang. Nah, awalnya Facebookan, ya, WhatsAppan, chattingan, awalnya kenalan, ya. Assalamualaikum ukhti. Nah, bahaya ini, buaya darat. Nah, jadi hati-hati, ya. Sudah sholat malam belum? Dianya sendiri nggak sholat malam. Gaya loh, gitu ya. Nah, jadi ini perhatikan segala sarana, segala pintu yang menjerumuskan kita kepada kerusakan, yaitu harus kita tinggalkan, harus kita jauhi, ya, karena setan itu pintar, licik dia, pelan-pelan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau, alaika ayyuhas syab an takuna muhafidhan tamamal muhafadhah ala faraidil Islam wa wajibatid din. Ya, hendaknya engkau wahai anak muda menjaga kewajiban-kewajiban Islam, terutama walasiyamas shalah, terutama salat. Fa innas salata ismatun laka minasyarr wa amanatun laka minal batil. Karena salat itu bisa menjaga dirimu dari kerusakan dan kebatilan. Fa innas salata ma'unatun 'alal khair wa mustajirun an kulli syarrin wa batil. Karena salat itu ya bisa membantumu untuk melakukan kebaikan dan menghindarkan kamu dari segala kerusakan. Jadi wasiat yang kedua jangan lupa menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Itu yang paling penting tuh. Jangan kita terlena melakukan yang sunnah tapi malah lupa sama yang wajib. Karena tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang wajib. Sebagaimana dalam hadis qudsi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattuh. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Jadi yang paling utama yang wajib dulu. Salat 5 waktu, puasa Ramadan bentar lagi, ya, berbakti kepada orang tua, yang wajib-wajib dulu. Ya. Ini terutama tadi beliau sangat menekankan lagi, yaitu masalah salat. Dan bagi kita kaum laki-laki berarti salat berjamaah di masjid. Jangan nanti ya salatnya di rumah, ya, apalagi nanti kalau sudah pulang biasanya. Kalau mungkin di pondok masih ada yang ngobrak-ngobrak, masih ada yang ya mengingatkan. Tapi kalau udah pulang tuh, biasanya jadi lelaki solihah, ya, senangnya di rumah malam sholatnya. Tapi yang ketiga,
Alaika ayyuhas syab an takuna qariban min ahlil ilm wa akabiri ahlil fadl. Hendaknya engkau wahai anak muda mendekat kepada para ulama, ya, kepada para ustadz senior. Tastami'u ila aqwalihim, kamu dengarkan tuh nasihat-nasihat mereka. Wa tastarshidu bi fatawahum, ambillah fatwa-fatwa mereka. Wa tantafi'u bi ulumihim, ambil manfaat dari ilmu-ilmu mereka. Wastastabsiruhum fima ahammak. Hendaknya anak-anak muda mendekat kepada para ulama, ya, karena al barakatu fi akabirikum, keberkahan itu pada orang-orang tua di antara kalian. Tua itu ada dua, tua dalam ilmu dan tua dalam usia. Jadi kita anak-anak muda jangan menjauh dari ulama, jangan sok lebih pintar daripada para ulama, terutama ya dalam masalah-masalah pelik, dalam masalah-masalah besar, dalam masalah-masalah nawazil, masalah-masalah baru, ya, jangan nyerobot kawasan para ulama, wilayahnya para ulama. Ulama diam tapi kita lebih mendahului mereka. Nah, ini bahaya. Ya, sekarang banyak anak-anak muda merasa lebih hebat daripada para ulama rahimahumullahu taala. Taib yang keempat, alaika ayyuhas syab an takuna muhaqqiqan ma aujabahu Allahu alaika min sam'in wa ta'atin liwaliyyi amrik. Wahai anak muda, hendaknya kamu melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepadamu berupa mendengar dan taat kepada para pemimpinmu. Fa inna fi dzalika najah, karena dengan melaksanakan hal itu terdapat keselamatan. Wa ammat tara'iqul qa'imah 'alal iftiyati 'ala wulatil amr wal khuruj 'anil jama'ah wa nas'il yadi minat ta'ah fa innaha la tufdhi bi ahliha illa ila syururi wal halaka. Adapun metode-metode yang mengajak kepada provokasi kepada pemerintah, ya, memberontak kepada para pemerintah, maka itu hanyalah mengantarkan kepada kerusakan dan kebinasaan. Jadi ini maksudnya nasihat kepada anak-anak muda, karena biasanya anak muda itu senangnya apa? Demo, ya, gulingkan pemerintah dan sebagainya. Ya, jangan ikut-ikutan kayak gituan. Ya, jangan ikutan gitu-gituan. Ya, biasanya kan mahasiswa, wah, ya, bersatu untuk menggulingkan pemerintah. Nggak usah ikut-ikutan. Mendingan kita apa? Fokus, ya, dengan kewajiban-kewajiban agama, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kewajiban kita kepada para pemimpin adalah apa? Mendengar dan taat, sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hindari pemikiran-pemikiran yang mengajak kepada provokasi. Lebih-lebih sekarang tahun politik, ya, jangan sampai nanti antum pulang, ya, nggak taunya jadi tim kampanye nanti. Tim sukses. Nah, yang kelima, alaika ayyuhas syab an ta'mala fi ayyamika wa layalika ala tahsini nafsika bi dzikrillahi azza wa jal. Hendaknya engkau wahai anak muda, ya, membentengi dirimu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap malam dan di, ya, hari-harimu. Wa antakuna muwadhiban 'alal adhkaril muwadhafa fis sabahi wal masa. Hendaknya kamu rutin menjaga zikir pagi dan petang. Wa adbaris shalawat, ya, zikir setelah salat. Wa duhul wal khuruj war rukub wa nahwi dzalik. Ya, demikian juga zikir masuk keluar, demikian juga naik kendaraan dan sejenisnya. Fa inna dzikrallahi azza wa jal ismatun minasyaitan wa amanatun li sahibihi minadz-dzurri wal bara. Karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjaga engkau dari setan. Jadi ini jangan lupa, yaitu bentengi diri kita dengan apa? Banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama zikir pagi dan petang, zikir setelah sholat, ya. Jadi penuntut ilmu, santri itu dia terlihat dari agenda hariannya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala, ya, ibadah hariannya, ya.
Jangan sampai santri tapi nggak hafal zikir-zikir, nggak pernah dipraktekkan, ya. Nah, karena zikir ini bisa menjadi benteng bagi kita. Dia seakan baju besi bagi kita dari rongrongan apa? Setan. Taib, yang keenam, alaika ayyuhas syab an takuna laka wirdun yaumi ma'a kitabillah liyatma'inna qalbuk fa inna kitaballahi azza wa jal tuma'ninatun lil qulub wa sa'adatun laka fid dunya wal akhirah. Hendaknya engkau wahai anak muda memiliki rutinitas harian ya bersama Al-Qur'an supaya hidupmu, hatimu tenang. Ya, supaya hatimu tenang. Karena Al-Qur'an itu adalah kunci kebahagiaan ya di dunia dan di akhirat. Ini juga wasiat yang sangat penting, yaitu apa? Ya, hendaknya kita selalu membaca Al-Qur'an. Setiap hari rutinkan kita tetap membaca Al-Qur'an. Jangan pernah dalam waktu kita kok kita nggak membaca Al-Qur'an. Karena membaca Al-Qur'an itu bisa menenangkan hati kita. Ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati ini apa? Tenang. Taib, yang ketujuh, alaika ayyuhas syab an tuktsira min du'aillahi azza wa jal an yuthabbitaka 'alal haqqi wal huda wa an yu'idzaka minasy syarri war rada fa inna du'a miftah kulli khairin fid dunya wal akhirah. Hendaknya kamu banyak apa? Berdoa kepada Allah SWT supaya diberi keistiqomahan ya di atas kebenaran, di atas petunjuk, dan supaya dijauhkan dari kerusakan, karena doa adalah kunci kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi jangan lupa banyak doa. Doa ini penting ya, kawan. Ya, doa ini penting sekali. Terutama bentar lagi kita menyongsong bulan suci Ramadan, manfaatkan untuk banyak apa? Berdoa kepada Allah, karena doanya orang yang berpuasa itu mustajab, lebih-lebih saat sahur, saat mau berbuka, ya banyak berdoa supaya antum diberi ilmu yang bermanfaat, dijaga oleh Allah SWT, diberi keistiqomahan. Ini penting nih, ya jangan malas untuk berdoa, merasa bahwa diri kita sudah hebat, merasa diri kita sudah baik. Nah ini salah satu bahaya terbesar bagi anak muda kalau dia merasa baik. Jangan pernah kita merasa baik. Ya, kita harus merasa bahwa diri kita itu apa? Kurang, banyak salahnya, sehingga kita memperbaiki diri kita. Ya, adapun kalau sudah merasa baik, akhirnya ya tidak ada usaha untuk memperbaiki diri. Nah, itu bahaya. Yang kedelapan, alaika ayyuhas syab an takuna harisan ala murafaqatil ahyar wa musahabatil abrar. Hendaknya kamu bersemangat untuk mencari teman-teman yang baik. Ya, wa antajtaniba ahlas syarri wal fasad. Dan hendaknya kamu menjauhi teman-teman yang rusak. Nih, ini juga wasiat yang baik ya, yang sangat penting sekali, yaitu apa? Cari teman-teman yang baik dan hindari teman-teman yang rusak. Ya. Karena teman itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Almar'u ala dini khalilihi. Ya, seorang itu tergantung kepada temannya. Maka hendaknya kita selektif dalam berteman. Ya, innama yajlisur rajulu haitsu nafahu. Orang itu hendaknya duduk berteman dengan orang yang bisa memberikan manfaat kepadanya, berupa ilmu, nasihat, supaya kita lebih baik. La tashab ahadan illa man a'anaka ala dzikrillah. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, jangan kamu berteman kecuali orang yang siapa? Membantumu untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang kesembilan, alaika ayyuhas syab an takuna ala hadarin syadid min hadhil wasail allati huziya syababu min hilaliha. Ya. Hendaknya engkau wahai anak muda berhati-hati dari media sosial yang sekarang banyak merusak anak-anak muda. Ini ya, media sosial itu
ibaratnya apa? Ya, pisau bermata dua, sebelah surga, sebelah neraka. Ya. Walaupun memang ada manfaatnya, tapi kita juga nggak boleh melupakan bahwa di sana banyak apa? Kerusakan, racunnya, virusnya. Maka kita harus berhati-hati betapa banyak waktu kita habis karena media sosial. Betapa banyak orang terjerumus dalam dosa karena ya media sosial juga. Maka kita harus berhati-hati ya dengan media sosial, terutama nanti kalau udah apa? Pulang, ya, pulang. Kalau di pondok nggak boleh antum. Ya, pakai HP kan. Tapi nanti nah kalau di rumah, nah ini biasanya sebagian santri ini aji mumpung. Nah, mumpung lagi apa? Di rumah, mumpung diperbolehkan bawa HP, buka HP. Nah, ini bahayanya. Jadi kita harus waspada, harus hati-hati. Banyak yang terjerumus di dalam kerusakan gara-gara media sosial, ya, menonton yang tidak layak ditonton, membaca yang tidak layak dibaca, ya, maka kita harus hati-hati. Type yang terakhir, alaika ayyuhasyab an takuna ala dzikrin daiman annaka satakifu yauman baina yadayillah wa yas'aluka fihi an hadzal syabab fima amdaitahu wa afnaitahu. Hendaknya engkau wahai anak muda selalu ingat bahwa engkau akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan bertanya kepadamu tentang masa muda ini. Jadi kita harus ingat bahwa kita semuanya nanti akan apa? Akan mati. Ya. Jangan tertipu dengan masa muda. Karena di kuburan enggak ada tulisan khusus yang sudah tua. Ya. Betapa banyak anak-anak muda lebih duluan mati daripada yang lebih tua. Banyak anak mati duluan daripada orang tuanya juga. Jadi jangan merasa bahwa kita masih lama, masih panjang waktunya, tidak. Kita harus bersiap ya menuju kampung akhirat. Kita harus selalu ingat bahwa kita semuanya akan mati, sehingga kita bersiap untuk berbekal dengan bekal amal saleh, takwa kepada Allah SWT, dan waktu yang sangat produktif adalah waktu masih muda. Ya, maka hendaknya masa muda ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk ya beribadah kepada Allah SWT, untuk menuntut ilmu, ya, untuk ibadah, untuk berdakwah. Karena nanti kalau sudah tua ya susah. Makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan apa? Tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah sebelum kalian nanti sudah tua. Bukan berarti kalau sudah tua nggak belajar, enggak. Mumpung masih muda belajar. Karena kalau sudah tua susah nanti. Ya, banyak bebannya, banyak tanggung jawabnya. Apalagi kalau sudah nikah, apalagi kalau istrinya lebih dari satu, wah tanggung jawabnya lebih apa? Besar nanti. Ya. Maka hendaknya bagi kita untuk selalu ingat akhirat, selalu ingat kematian, supaya kita semangat beramal saleh. Baik. Itu 10 wasiat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad dalam tulisannya apa? Wasayali Asy-Syabab. Ya, mudah-mudahan 10 wasiat ini bisa kita fahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita masa muda ini. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Itu mungkin yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.